Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naufal Ramdan Nafi Azami dengan NIM 2022 1011 0311 269. Saya dari kelas Penologi Viktimologi kelas G dengan dosen pengampu Bapak Yari Sadial Fajrin SHMH. Saya mendapatkan penugasan untuk membuat video yang bertemakan hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional, khususnya setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selama ini, pemidanaan sering dipahami secara sempit sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Namun, perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari yang semata-mata bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan restoratif. Perubahan paradigma ini tidak dapat dilepaskan dari peran sistem pemasyarakatan yang menjadi sarana utama pelaksanaan pidana, khususnya pidana penjara. Oleh karena itu, dalam video ini akan dibahas yang pertama, pengertian dan konsep sistem pemasyarakatan. Yang kedua, tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Ketiga, hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan. Yang keempat, implikasi penerapannya dalam praktik hukum pidana di Indonesia. Kita lanjut ke pengertian dan konsep dasar sistem pemasyarakatan. Yang pertama, pengertian sistem pemasyarakatan tersebut. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu sistem pembinaan yang terintegrasi terhadap narapidana dan anak binaan yang dilaksanakan oleh negara melalui lembaga pemasyarakatan. Tujuan utama dari sistem ini bukan sekedar menjalankan pidana penjara, melainkan membentuk warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki sikap dan perilakunya, serta tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari. Dalam konteks hukum positif Indonesia, sistem pemasyarakatan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemasyarakatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana, sehingga pelaksanaan pidana harus selaras dengan tujuan pemidanaan sosial. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan tidak lagi dipahami sebagai tempat pembalasan atau penghukuman semata, melainkan sebagai lembaga pembinaan yang bertujuan mempersiapkan narapidana agar mampu kembali ke tengah masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab, taat hukum, dan memiliki keterampilan hidup. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari punishment oriented menuju rehabilitation and reintegration oriented. Selanjutnya, sejarah perkembangan sistem pemasyarakatan. Secara historis, sebelum dikenal konsep pemasyarakatan, Indonesia menganut sistem kepenjaraan yang diwarisi dari masa kolonial. Sistem ini bersifat represif dengan orientasi utama pada penjaraan melalui penderitaan fisik dan psikologis. Narapidana dipandang semata-mata sebagai pelaku kejahatan yang harus dijauhkan dari masyarakat tanpa perhatian terhadap proses perbaikan diri. Perubahan mendasar terjadi pada tahun 1964 ketika Indonesia secara resmi memperkenalkan konsep pemasyarakatan. Konsep ini diperkenalkan oleh Saharjo
yang menekankan bahwa narapidana adalah manusia yang tersesat, bukan manusia yang harus dimusnahkan. Martabatnya sejak saat itu tujuan pidana penjara diarahkan pada yang pertama, pembinaan, yaitu proses membentuk sikap dan kesadaran hukum warga binaan. Yang kedua, perbaikan perilaku agar narapidana tidak mengulangi perbuatannya itu. Yang ketiga, pengembalian narapidana ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang produktif. Jadi narapidana itu waktu dikembalikan masih bisa berbaur lah, diterima oleh masyarakat lah. Perubahan ini sejalan dengan perkembangan penologi modern yang memandang bahwa pidana harus memiliki fungsi sosial dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, sejarah sistem pemasyarakatan menunjukkan adanya evolusi dari sistem yang menghukum menjadi sistem yang mendidik dan memulihkan. Yang ketiga, kita masuk ke prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan dijalankan berdasarkan sejumlah prinsip fundamental yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Yang pertama, penghormatan terhadap martabat manusia. Narapidana tetap dipandang sebagai manusia yang memiliki hak asasi, meskipun kebebasannya dibatasi oleh negara. Oleh karena itu, setiap bentuk pembinaan harus menghormati harkat dan martabat warga binaan. Kedua, larangan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Sistem pemasyarakatan menolak segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Pelaksanaan pidana tidak boleh bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, sehingga penderitaan bukanlah tujuan pemidanaan. Yang ketiga, kita masuk ke pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian dilakukan melalui pendidikan moral, keagamaan, dan kesadaran hukum. Sedangkan pembinaan kemandirian dilakukan melalui pelatihan kerja dan keterampilan. Tujuannya agar warga binaan mampu hidup mandiri setelah bebas. Yang keempat, reintegrasi sosial. Pemasyarakatan bertujuan mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat secara wajar. Oleh karena itu, pembinaan tidak boleh memutus hubungan narapidana dengan lingkungan sosialnya, melainkan justru mempersiapkan proses reintegrasi tersebut. Kelima, partisipasi masyarakat. Keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya bergantung pada negara, tetapi juga pada dukungan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembinaan dan penerimaan kembali narapidana merupakan bagian penting dari pemasyarakatan. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan sangat erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan yang humanis. Sebagaimana ditegaskan dalam KUHP nasional, pemidanaan tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pembinaan, pemulihan, dan keadilan sosial. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Pertama, pergeseran paradigma pemidanaan menurut KUHP nasional. KUHP nasional yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai adanya pergeseran paradigma pemidanaan yang sangat signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pergeseran ini menunjukkan perubahan cara pandang negara dalam memperlakukan pelaku tindak pidana. Pada sistem hukum pidana klasik, pemidanaan cenderung dipahami sebagai pembalasan retributive justice atas perbuatan yang dilakukan pelaku pidana, dilakukan semata-mata untuk memberikan penderitaan sebagai balasan yang setimpal, dengan asumsi bahwa penderitaan tersebut akan menimbulkan efek jera
Dalam paradigma ini, perhatian terhadap kondisi pelaku pasca pemidanaan dan dampak sosial dari pidana relatif terbatas. Namun, KUHP nasional secara tegas meninggalkan pendekatan tersebut dan mengadopsi paradigma pemidanaan modern. Pemidanaan tidak lagi dimaknai sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu perlindungan masyarakat, perbaikan pelaku, serta pemulihan ketertiban sosial. Dengan kata lain, KUHP nasional menegaskan bahwa setiap pidana harus memiliki tujuan yang jelas, rasional, dan terukur, sehingga pelaksanaan pemidanaan tidak bersifat sewenang-wenang dan tetap menjunjung nilai kemanusiaan. Paradigma ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana internasional yang menempatkan pemidanaan sebagai bagian dari kebijakan sosial polisi. Yang kedua, kita lanjut dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional. Tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional dirumuskan secara eksplisit dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mencerminkan orientasi pemidanaan yang komprehensif dan seimbang. Setiap tujuan tersebut memiliki makna dan implikasi penting. Pertama, mencegah terjadinya tindak pidana. Tujuan ini mencakup pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum bertujuan memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan pencegahan khusus ditujukan agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, pidana berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial. Kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan. Tujuan ini menegaskan bahwa terpidana bukan hanya objek penghukuman, melainkan subjek pembinaan. Negara berkewajiban menyediakan proses pembinaan melalui sistem pemasyarakatan agar terpidana mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang sadar hukum dan lebih bertanggung jawab. Yang ketiga, menyelesaikan konflik akibat tindak pidana. Kejahatan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan juga diarahkan untuk menyelesaikan konflik tersebut, termasuk melalui pendekatan keadilan restoratif yang menekankan dialog, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan korban. Yang keempat, memulihkan keseimbangan dan rasa damai dalam masyarakat. Tindak pidana menyebabkan terganggunya ketertiban dan harmoni sosial. Pemidanaan bertujuan mengembalikan keseimbangan tersebut bukan melalui balas dendam, melainkan melalui mekanisme hukum yang adil dan proporsional. Yang kelima, menumbuhkan rasa penyesalan dan tanggung jawab pada pelaku. Pemidanaan diarahkan untuk membentuk kesadaran moral pelaku. Rasa penyesalannya dan tanggung jawab merupakan indikator keberhasilan pemidanaan yang berorientasi pada perubahan perilaku, bukan sekedar penderitaan fisik. Dari keseluruhan tujuan ini terlihat jelas bahwa KUHP nasional mengedepankan pendekatan humanis, rekorektif, dan restoratif, tanpa mengabaikan fungsi perlindungan masyarakat. Yang ketiga, kaitan tujuan pemidanaan dengan penologi. Penologi sebagai cabang ilmu hukum pidana yang mempelajari pidana dan pelaksanaannya memberikan landasan teoritis bagi perumusan tujuan pemidanaan. Penologi modern menolak pandangan bahwa pidana semata-mata bertujuan menghukum, melainkan menekankan bahwa pidana harus memiliki manfaat sosial. Tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional sangat sejalan dengan pendekatan penologi modern yang berorientasi pada yang pertama, rehabilitasi pelaku melalui pembinaan dan perubahan perilaku. Yang kedua, reintegrasi sosial dengan mempersiapkan terpidana kembali ke masyarakat. Yang ketiga, perlindungan masyarakat
melalui pencegahan kejahatan. Yang keempat, yang terakhir, pemulihan sosial dengan mengembalikan keseimbangan dan rasa keadilan. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan menjadi instrumen utama dalam merealisasikan tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam KUHP nasional. Tanpa sistem pemasyarakatan yang efektif dan berorientasi pada pembinaan, tujuan pembinaan akan sulit tercapai secara optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUHP nasional dan penologi modern memiliki hubungan yang saling melengkapi. Keduanya menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang bermakna, bukan sekedar penghukuman formal. Selanjutnya kita akan menjelaskan hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan. Yang pertama, sistem pemasyarakatan sebagai sarana pencapaian tujuan pemidanaan. Sistem pemasyarakatan merupakan instrumen utama negara dalam mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam KUHP nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Setelah hakim menjatuhkan pidana, maka tanpa pelaksanaan pidana sepenuhnya berada dalam ruang lingkup sistem pemasyarakatan. Dalam konteks ini, pemidanaan tidak berhenti pada penjatuhan hukuman, tetapi berlanjut pada proses pembinaan terpidana agar tujuan pemidanaan benar-benar tercapai. Salah satu tujuan utama pemidanaan menurut pasal 51 KUHP nasional adalah memasyarakatkan terpidana, dan tujuan ini tidak mungkin tercapai tanpa sistem pemasyarakatan yang berjalan secara efektif. Melalui sistem pemasyarakatan, terpidana tidak lagi diperlakukan sebagai objek balas dendam negara, melainkan sebagai subjek pembinaan. Negara berupaya membentuk kembali sikap, perilaku, dan pola pikir narapidana agar menyadari kesalahannya, bertanggung jawab atas perbuatannya, memiliki bekal moral dan keterampilan, dan tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan menjadi jembatan antara pidana sebagai sanksi hukum dengan tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif dan sosial. Selanjutnya kita menjelaskan tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional tidak akan bermakna apabila tidak didukung oleh proses rehabilitasi dan integrasi sosial yang nyata. Disinilah sistem pemasyarakatan memainkan peran sentral. Yang pertama, rehabilitasi. Rehabilitasi di dalam sistem pemasyarakatan bertujuan untuk memperbaiki individu pelaku tindak pidana, baik dari aspek kepribadian, moral dan mental, sosial dan spiritual, dan kemandirian ekonomi. Bentuk rehabilitasi ini diwujudkan melalui berbagai program pembinaan di lembaga pemasyarakatan, seperti pendidikan formal dan non-formal, pelatihan kerja keterampilan kerja, pembinaan keagamaan, dan konseling psikologis dan konseling sosial. Pendekatan ini sejalan dengan penologi modern yang berpandangan bahwa kejahatan seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan psikologis, sehingga pemidanaan harus mampu mengatasi akar permasalahan tersebut. Yang kedua, reintegrasi sosial. Selain rehabilitasi, sistem pemasyarakatan juga berorientasi pada reintegrasi sosial, yaitu proses mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat sebagai warga negara yang berfungsi secara sosial. Reintegrasi sosial dilakukan melalui program asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan pembinaan lanjutan di masyarakat. Tujuannya adalah agar pidana tidak mengalami stigma berlebihan, mampu beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial, dan tidak terdorong untuk melakukan kejahatan ulang atau residivisme. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan bukan hanya melindungi kepentingan narapidana, tetapi juga melindungi masyarakat secara preventif. Selanjutnya,
kita akan menjelaskan tentang keadilan restoratif dan pemasyarakatan. KUHP nasional menandai arah baru hukum pidana Indonesia dengan memberi ruang yang lebih luas bagi keadilan restoratif. Keadilan restoratif menekankan bahwa penyelesaian konflik pidana dengan cara memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, mengembalikan keseimbangan sosial, menumbuhkan tanggung jawab moral pelaku. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai sarana pendukung keadilan restoratif. Peran sistem pemasyarakatan dalam keadilan restoratif. Sistem pemasyarakatan mendukung keadilan restoratif melalui yang pertama, pembinaan yang menumbuhkan kesadaran dan penyesalan pelaku. Yang kedua, pendidikan nilai-nilai tanggung jawab sosial. Yang ketiga, program yang mendorong empati terhadap korban. Yang keempat, pembentukan sikap menghormati hukum dan norma masyarakat. Pembinaan yang bersifat humanis ini membantu pelaku memahami dampak perbuatannya, bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi kemanusiaan dan sosial. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan menjadi ruang transformasi moral bagi terpidana sehingga ketika kembali ke masyarakat, ia tidak hanya bebas secara hukum, tapi juga siap secara sosial dan mental. Sekian dari presentasi saya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional memiliki hubungan yang sangat erat dan bersifat saling melengkapi. Tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam pasal 51 KUHP nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak dapat diwujudkan hanya melalui penjatuhan pidana oleh hakim, melainkan memerlukan sistem pelaksanaan pidana yang terstruktur, berkelanjutan, dan berorientasi pada pembinaan, yaitu sistem pemasyarakatan. Baik sistem pemasyarakatan maupun tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional sama-sama meninggalkan paradigma lama yang menitik beratkan pada pembalasan semata. Sebaliknya, keduanya mengusung pendekatan humanis dan rasional dengan menempatkan terpidana sebagai manusia yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki dan dikembalikan ke masyarakat. Orientasi utama yang mempertemukan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan dapat dilihat dalam 4 aspek penting, yaitu pembinaan, pemulihan, reintegrasi sosial, dan keadilan yang humanis. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai instrumen konkret untuk menerjemahkan tujuan pemidanaan dari norma hukum ke dalam praktik nyata. Dengan berlakunya KUHP nasional, Indonesia secara normatif telah menunjukkan komitmen kuat untuk bergerak menuju sistem pemidanaan modern yang selaras dengan perkembangan teknologi kontemporer dan nilai-nilai hak asasi manusia. Pemidanaan tidak lagi dipandang sebagai alat balas dendam negara, melainkan sebagai sarana pembinaan, pemulihan, dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan. Namun demikian, keberhasilan sistem ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, melainkan sangat bergantung pada konsistensi dan keseriusan implementasi sistem pemasyarakatan. Sekian presentasi dan tugas saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.